Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jumlah sekian, ya tentu nanti ada yang memang tangkapannya itu cepat, ada yang tangkapannya agak lambat, ada yang lambat sekali. Tapi saya yakin, maksud saya adalah menangkap apa yang disampaikan oleh Ustadz ya. Tapi saya yakin semuanya asal memang mau berusaha pasti akan bisa menangkap, mencerna, memahami apa yang Ustadz sampaikan. Pasti itu ya karena ya kalian ya buktinya dari tidak bisa baca Al-Quran kemudian bisa membaca Al-Quran, dari tidak bisa menghafal kemudian bisa menghafal, dari sulit mengingat ya ternyata sekalipun mungkin prosesnya agak lambat tapi akhirnya juga bisa juga mengingat-ingat. Nah inilah yang memang anugerah Allah, anugerah yang memang diberikan kepada manusia berupa akal, berupa kemampuan berpikir. Ya itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana, sebaik-baik bentuk kejadian bukan hanya secara fisik. Secara fisik memang juga bagusnya luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, secara fisik ternyata di balik fisik yang indah yang bagus juga secara mental, secara rohani, secara kejiwaan juga luar biasa bagusnya. Bisa berpikir, bisa merenung, bisa menghayati. Nah, ini kan tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya kecuali diberikan kepada manusia. Masya Allah, tinggal kita menggunakannya. Kalau tidak mau menggunakannya, ya maka nanti sebagaimana yang Allah katakan, summa radadnahu. Artinya kemudian kami kembalikan yang serendah-rendahnya. Bagus secara fisik, tapi ternyata perilakunya, sikapnya jelek. Nah, itulah ini serendah-rendahnya dikembalikan oleh Allah kepada serendah-rendahnya bentuk kejadian. Asfala safilin. Jangan anugerah Allah harus disyukuri. Ya. Saya masuk ke cerita ya. Ada seekor semut. Kemudian ada seekor merpati. Iya. Apa tadi ada seekor? Kemudian ada juga seekor. Lah, ikuti ya. Jadi kita itu kan disuruh memang belajar dari Al-Quran, belajar dari ayat-ayat yang tertulis, kemudian belajar juga dari ayat-ayat yang terpampang, yang terhampar di alam semesta. Nah, sekarang kita mau belajar dari alam. Semut bagian dari alam, merpati bagian dari alam. Kita mau belajar dari semut dan dari merpati. Ya, simak baik-baik, jangan ngobrol. Belajar dari semut, belajar dari merpati, belajar dari pohon kayu, belajar dari air, dan seterusnya. Jadi kita melihat, memperhatikan alam itu, ambil pelajaran, ambil hikmah. Iya. Diceritakanlah. Ini nanti bukunya nih ada Al-Qiraah Ar-Rasyidah, bacaan yang memang memberikan bimbingan kepada kita kepada kebaikan. Yaitulah kurang lebihnya yang dimaksud dengan Al-Qiraah Ar-Rasyidah.
bacaan, tapi kemudian memberikan arahan kepada kita untuk kebaikan. Lah sehingga membaca buku seperti ini ya kita ya justru mendapatkan kebaikan. Ada cerita, kemudian kita dapat kebaikan, kita dapat pelajaran. Ya, jadi semut ya setelah dia kecapean ya mundar-mandir sana sini mencari makan ya. Karena kecapean semut akhirnya mau minum akhirnya mencari air ya. Akhirnya ditemukanlah sungai yang memang pada sungai itu mengalir air. Ya cuma alirannya sungai ada yang deras, ada yang kurang deras, ya biasa ya. Nah, begitu semut ini mau minum, kata orang Jawa dilalah ya. Apa itu dilalah? Lah rupanya tiba-tiba ya rupanya di luar keinginan semut. Kenapa? Semut tergelincir. Maka jatuhlah semut ke air. Ya. Semut mau menyelamatkan diri, sementara berenang tidak bisa. Pokoknya hampir kelelep ya, hampir tenggelam. Sang merpati yang cantik ya, merpati yang memang elok rupawan, melihat semut ya hampir tenggelam, tidak bisa berenang, timbullah ibanya merpati kasihan. Semut ini memang harus ditolong. Semut ini harus diselamatkan. Kasihan dia kalau sampai tenggelam, nanti bisa jadi meregang nyawa. Itu yang ada di benaknya merpati. Ya, nyambung? Saya lanjut. Iya. Akhirnya merpati merekayasa, berpikir keras bagaimana bisa menolong semut. Saya ada akal. Saya ada akal harus menyelamatkan semut ini. Maka oleh merpati dicarilah ranting. Mondar mandir mencari ranting. Untuk apa ranting? Untuk menyelamatkan semut. Lah, akhirnya ranting yang dicari ya sudah mencukupi untuk bisa menyelamatkan semut. Maka oleh merpati ranting tadi menyambung dari tebing sampai ke semut. Iya, turunkan satu ranting. Nah cukup, tambah lagi satu ranting. Belum cukup, tambah lagi 3 ranting, cukup. Dari tebing, dari sisi sungai, sampailah ranting ke semut. Maka semut tadi akhirnya menitiklah ranting-ranting yang ditaruh oleh merpati tadi. Alhamdulillah. Kapan Ustadz semut mengucapkan alhamdulillah? Tolong pahami bahwa minggu yang lalu juga sudah Ustadz sampaikan, seluruh makhluk ciptaan Allah tunduk kepada Allah. Seluruh makhluk ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Cuman caranya kita tidak tahu. Bahkan makhluk selain manusia, ya, selain setan, selain iblis, semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Yang bermaksiat
iblis, yang bermaksiat setan, ditambah sebagian manusia. Semut tidak pernah bisa maksiat, burung tidak ada yang maksiat, pohon kayu tidak ada yang maksiat, semuanya tunduk. Bagaimana Allah mengatur, ya itu yang diikuti. Yaitu coba lihat makhluk selain apa tadi? Selain 3 macam. Selain jin kafir nanti ya. Selain setan, selain iblis, ya, ditambah sebagian manusia, justru semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, jadi semut begitu dibikinkan jembatan, tempat ya justru bertitik untuk ke pantai, untuk ke pinggir, ke tepi sungai, semut akhirnya bersyukurnya luar biasa. Masya Allah, merpati ini luar biasa baiknya sama aku. Luar biasa merpati ini berjasa besar sama aku. Itu yang ada di pikiran semut. Mudah-mudahan kata semut, mudah-mudahan dalam pikiran semut, aku nanti bisa balas budi kepada kebaikan Iya, memang orang kalau dapat budi baik dari orang lain, pastilah dia sebenarnya berpikir juga untuk membalas ya, sekalipun kita berbuat baik itu harus iya, tapi yang namanya manusia juga punya akal sehat. Masa dibaikin orang kita menjahati? Tidak mungkin lah. Dibaikin orang kita juga ingin berbuat baik. Paling tidak dengan ucapan terima kasih. Awas ya, jangan sampai tidak pandai berterima kasih ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai berterima kasih, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Coba lihat, berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah. Nah itu manusia. Ternyata bukan hanya manusia yang memang pandai berterima kasih. Makhluk selain Allah pun, makhluk Allah selain manusia pun juga pandai berterima kasih. Kita buktikan dengan cerita ini ya. Memang kadang-kadang ada hal yang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Iya. Tapi ya begitulah makhluk Allah yang memang justru juga diatur oleh Allah. Ya, semut ingin berterima kasih, mencari-cari momennya nih, kapan nih yang pas nih kesempatannya, kapan nih aku harus berterima kasih kepada merpati nih. Ya, aku yang memang lemah begini dibanding dengan merpati ya sudah besar, cantik lagi. Aku yang seperti ini, ya entahlah kapan nanti bisa berterima kasih kepada merpati. Terus mencari-cari kesempatan. Akhirnya kesempatan itu pun tiba juga. Datang sang pemburu. Iya, berburu burung. Iya, merpati ya memang ada merpati jinak, ada merpati liar. Iya. Kalau merpati jinak ya jangan ditembak, nanti bermasalah dengan yang punya. Tapi kalau merpati di alam liar ya tentu boleh-boleh saja. Ya di kita ya memang nyaris tidak ada merpati liar ya. Tapi kalau di luar negeri, ya kalau di luar negeri merpati liar itu Masya Allah banyaknya ya. Ya misalnya saja di Saudi Arabia, ya itu di Masjidil Haram, di Madinah, di Masjid Nabawi. Luar biasa banyaknya merpati. Ya begitu juga di rumah-rumah penduduk. Ya banyak merpati bukan dipelihara. Ya dia memang di alam bebas.
Nah, jadi pemburu tadi melihat ada merpati, maka dia pun akhirnya berusaha membidik merpati dengan senjata. Senjata apa? Senjata angin. Ya, senapan angin. Dia bidiklah. Semut ngatur strategi, ya. Begitu bedilnya pelatuknya ditarik, langsung digigit oleh semut, akhirnya melenceng lah. Nggak kena sasaran karena gigitan semut. Alhamdulillah. Bersyukur merpati, berterima kasih merpati kepada siapa? Akhirnya lepas dari rencana pembunuhan yang direncanakan oleh pemburu, ya, pemburu burung, pemburu merpati tadi. Nah, lihat, jadi pelajarannya adalah setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Semut justru merasa berhutang budi dengan merpati. Akhirnya semut pun ingin juga balas budi. Ya, merpati ya ikhlas saja, dia kasihan. Ini orang mau kelelap ini, ya, sehingga berpikir menyelamatkan semut. Nah, akhirnya semut selamat, merpati juga selamat. Ya, makanya jangan segan-segan berbuat baik di saat memang ada kemampuan berbuat baik. Iya, kita berbuat baik bukan mengharapkan balasan, tidak. Tapi yakinlah, setiap perbuatan baik kita nanti akan dapat balasan. Yang ngatur siapa? Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik dengan makhluk yang lainnya, nanti Allah pasti akan mencatat, wah, ini telah berbuat baik kepada sesama. Nanti Allah yang menggerakkan. Semut digerakkan oleh Allah untuk membalas kebaikan merpati. Merpati digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada semut. Iya, saya kira ini pelajaran untuk malam hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti yang bisa bercerita sebagaimana yang saya ceritakan, silakan dengan bumbu-bumbu ya, yang mungkin ya kalau kurang pedas tambah pedas, kurang asin tambah asin, ya, kurang asam tambah asamnya, silahkan. Yang penting cerita itu bisa dicerna orang, bisa dipahami orang. Silakan, nanti ya ada cara, ada gaya masing-masing. Ini saya yakin ada yang bakat cerita lah, ada yang bakat puisi, ada yang bakat ceramah. Ya, semuanya bakat itu memang harus dipupuk, harus ditumbuh suburkan. Nanti pada waktunya harus ditunjukkan. Tunjukkan bakatmu. Nanti begitu disuruh tunjukkan bakatmu, siap. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.